Damai sejahtera-lah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Pemanginang dan kita semua yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita dengarkan di persekutuan kita hari ini tertulis di Yeskiel 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai ayat 14. Saya bacakan begini firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, begini firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik pada minggu hari ini dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. Topiknya Tuhan memberi nafas kehidupan. Kalau berbicara tentang nafas kehidupan, kalau orang Batak, hosa, dia pasti menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari semua yang penting, maka tetap hidup atau tetap bernafas adalah hal yang terutama. Jadi kalaupun banyak hal yang belum tercapai dalam hidup kita, banyak hal yang kita inginkan belum kita jumpai di hidup kita, banyak hal yang mau kita gapai tetapi belum tergapai, syukurilah. Hal yang terpenting hari ini masih kamu miliki, yaitu nafas kehidupan. Bersyukurlah. Sehingga kalau begitu pentingnya nafas kehidupan, maka lawan berat manusia untuk mempertahankan nafas kehidupan itu adalah kematian. Nafas hidup sangat penting, sehingga manusia sangat takut kepada kematian. Di setiap ulang tahun kita, mau berapapun umur kita selalu mengucapkan semoga panjang umur. Itu tandanya benar-benar kita menginginkan kehidupan ini berjalan terus. Manusia sangat mencintai kehidupan. Tetapi apa boleh buat, meski kita berharap untuk selalu hidup, tetapi itu sesuatu yang mustahil. Kita pasti berhadapan dengan kematian. Tanpa mengenal kondisi, kematian bisa datang tiba-tiba. Tanpa mengenal umur, kematian bisa menjemput umur berapa saja. Sehingga benarlah kita mencintai kehidupan, tapi kita tidak bisa terlepas dari kematian. Kita dengar tadi warta bahwa satu jemaat kita, Bapak Pasaribu juga sudah dijemput oleh kematian itu. Nafasnya berhenti dan kemarin keluarga menunjukkan keadaan yang sangat berduka. Juga orang-orang yang mengenalnya dengan baik kelihatan betul-betul di dalam duka. Itulah tentang kehidupan dan kematian, sehingga amanginang, tetapi manusia ini manusia yang hebat, kita ini luar biasa. Kita tidak pernah menyerah terhadap apapun, termasuk terhadap kematian. Luar biasanya sekarang ada sekelompok orang-orang yang sangat pintar, betul-betul luar biasa di bagian penelitian, berpendidikan, menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Sekarang sedang meneliti bagaimana supaya manusia itu tidak mengalami kematian. Mereka sedang berusaha untuk mengalahkan kematian itu. Jadi mereka sedang meneliti bagaimana caranya supaya manusia tetap bisa bernafas. Mereka sudah rancang bahwasanya penelitian ini pasti akan berhasil. Karena kita punya seluruh sumber daya untuk mempertahankan kehidupan. Dari yang saya ketahui, mereka sampai mempersiapkan akan ada
di rumah sakit obat yang bisa mendaur ulang kembali sel-sel manusia. Jadi sel-sel dalam diri ini sudah menua, tinggal datang ke rumah sakit, disuntik, dirawat, lalu kembali kepada keadaan yang bugar, kembali keadaan yang sehat. Waduh, menurut tamu, percayakah Amanginang penelitian itu akan berhasil? Percaya doamu? Dah, kenapa tidak percaya? Itu yang mengatakan itu orang-orang pintar. Yang mengatakan itu orang-orang yang betul-betul berkecimpung di dunia medis, di dunia ilmu pengetahuan. Tetapi memang bukan tidak menghargai ilmu pengetahuan, tetapi itu sebuah kemustahilan. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan kematian, tidak mengalami kematian. Seandainya pun itu terjadi, oleh doamu, ada di sini yang mau hidup selamanya di dunia ini? Tidak? Serius kamu? Serius, memang tidak mau hidup selamanya di dunia ini? Tidak mau? Napalah citiat orang ngulumuna teh. Ya, tapi itu suatu jawaban yang perlu kita renungkan. Benar bahwa hidup ini kita inginkan berlangsung, benar bahwa hidup ini sesuatu yang sangat kita jaga. Kita menjaga kesehatan, kita berobat, kita mengeluarkan semua kemampuan kita materi untuk mempertahankan kehidupan. Jangan sampai kehidupan ini berhenti. Mau harta habis, yang penting kehidupan berjalan. Itu kita sudah saksikan. Memang kehidupan ini sangat penting. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan, ternyata kalau kematian itu adalah musuh paling berat, ternyata ada orang-orang yang justru melihat bahwa bukan kematian itu musuh terberat. Itu terbukti dari adanya tindakan bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan sengaja. Kalau hanya 1 atau 10 orang itu bisa kita abaikan, itu bisa kita tidak jadikan ukuran. Tetapi orang yang bunuh diri ini sangat banyak. Mereka tidak lagi takut kepada kematian, bahkan menghampiri kematian itu. Sehingga kita katakan, kalau kita tadi mengatakan bahwa kehidupan ini adalah yang terpenting, mari kita lihat ada orang yang bunuh diri. Sehingga bisa kita simpulkan ada orang yang menganggap kehidupan ini tidak penting, sehingga harus diakhiri. Dan kemarin di berita, angka bunuh diri itu semakin meningkat di zaman sekarang ini. Semakin banyak, hanya saja tidak viral. Tetapi jumlah bunuh diri semakin banyak. Ini membuktikan bahwa ternyata kematian ini bukan musuh paling berat. Karena banyak orang justru menghampirinya dengan sengaja. Tetapi apa? Kenapa? Kenapa mereka bunuh diri? Ini juga perlu. Kenapa ada orang yang berani bunuh diri? Karena kehilangan harapan. Jadi kalau kita melihat bahwa kematian itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, tetapi ada satu tingkat lagi di atas kematian, yaitu hidup yang kehilangan harapan. Itu lebih menakutkan daripada kematian. Sehingga kalau orang sudah kehilangan harapan di hidupnya, dia tidak akan menganggap hidupnya berharga, dia akan menghampiri kematian itu. Jadi hati-hati dengan kondisi hidup yang kehilangan harapan. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Saya bisa kehilangan harapan di hidup ini. Anda bisa saja kehilangan harapan di hidup ini. Karena apa? Karena beratnya perjalanan hidup ini. Karena begitu banyaknya kesulitan di hidup ini. Dan percayalah, ketika kita mengandalkan pikiran kita,
kekuatan kita, kita akan sampai di titik itu, hidup kehilangan harapan. Kalau hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, kehebatan dan pikiran kita sendiri, percayalah kita akan sampai ke titik itu. Kita akan kehilangan harapan hidup. Dan hidup yang kita anggap berharga itu akan hancur porak-poranda. Atau bahkan sampai seperti yang saya katakan tadi, bunuh diri. Sehingga penting amang inang hari ini untuk mencegah kondisi hidup tanpa harapan. Kita harus tahu bahwa jangan sampai kita mengalami kondisi itu. Jangan sampai itu terjadi dan masuk ke kehidupan kita. Persoalan boleh datang, kesulitan boleh datang, penderitaan boleh datang, tetapi hidup yang tanpa harapan jangan sampai terjadi pada diriku. Jangan sampai terjadi pada diri kita semua. Karena itu menyakitkan dan itulah yang hari ini diberitakan oleh firman Tuhan. Lalu bagaimana mengatasi supaya kita jangan sampai kepada kondisi seperti itu? Jawabannya hanya satu. Tuhan itu sendiri. Tuhanlah jawaban dari kondisi hidup yang tanpa harapan. Sehingga siapapun yang terlepas dari Tuhan, siapapun yang tidak menaruh rasa percaya kepada Tuhan, maka dia dihancurkan, pasti akan dihancurkan oleh kehidupan yang tanpa harapan itu. Amang, inang, kita tahu di setiap perjalanan hidup ini pasti akan ada persoalan yang datang kepada kita. Terlebih, terkhusus generasi saya, ke bawah, kita kaum muda. Kita ini adalah orang-orang yang harus kita jujur. Harus jujur kita ini adalah orang-orang yang tidak tahan terhadap persoalan. Kita ini adalah orang-orang yang mudah putus asa. Kita ini adalah orang-orang yang sangat mudah kehilangan harapan di hidup ini. Dari semua angka yang bunuh diri itu paling banyak adalah kita. Generasi muda. Putus dengan pacar. Terjun dari lantai tinggi mengakhiri hidupnya. Itu banyak. Gagal mencapai cita-cita. Ambil tali gantung diri. Tidak diterima oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, ambil racun, masuk kamar minum, akhiri hidup. Itu sangat banyak terjadi di kita kaum muda. Sehingga kita harus jujur mengatakan, memang generasi kita, generasi yang hebat, generasi yang cerdas, generasi yang tajam dan bisa melakukan apa saja. Tetapi satu lagi, kita generasi yang tidak tahan terhadap penderitaan dan persoalan. Saya tidak mau menghakimi, tapi itu sebuah fakta yang harus kita terima. Saya punya adik, saya dibentak sedikit, dia sudah seperti diperhadapkan kepada hukuman mati. Dan saya hanya menasihati. Saya hanya membentak. Tetapi seperti sudah diperhadapkan dengan hukuman mati. Nangis berhari-hari. Mendendam, membenci. Sampai seperti itu. Sampai depresi, sampai sakit. Padahal menurut saya itu hanya sesuatu yang biasa. Nah, ini menjadi peringatan keras bagi kita. Hidup ini penuh tekanan. Kamu tidak cukup pintar, kamu tidak cukup cerdas, kamu tidak cukup materi untuk menghadapi hidup ini. Hidup ini betul-betul keras. Kamu butuh mental yang kuat menghadapinya. Semua sudut ingin menghancurkanmu, yakinlah itu. Semua lingkungan itu akan berusaha menghadirkan kehancuran bagi kita. Kita butuh mental yang kuat. Dan mental yang kuat itu datang dari hati yang punya harapan. Dan harapan itu datang dari Tuhan itu. Sehingga topik minggu kita hari ini mengatakan, Tuhan pemberi nafas kehidupan. Tuhanlah yang memberi harapan di hati kita.
Tuhanlah yang membuat kita tetap bisa berdiri walaupun hidup ini berat. Tuhanlah yang membuat kita tetap melangkah walaupun banyak kesulitan. Hanya Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan pernah putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Karena Dia sumber nafas kehidupan. Kalau kamu memutuskan hubunganmu dengan Tuhan, maka kamu sedang memutus nafasmu untuk hidup. Mungkin kita bisa hidup dan berjalan beraktivitas. Tetapi bayangkan kalau hidup kita itu tidak lagi punya harapan. Itu kehidupan yang lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Dan anehnya, kalau kita amati, coba amati, terutama generasi kita kaum muda, sekarang sudah menganggap putus hubungan dengan Tuhan itu sebuah identitas yang keren. Itu sudah terjadi, amati semua. Lihat bagaimana pembahasan-pembahasan di media sosial, di podcast. Lihat bagaimana orang menunjukkan identitasnya sekarang. Seakan-akan merasa sangat hebat ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Seakan-akan begitu membanggakan ketika dia tidak membicarakan lagi tentang Tuhan. Yang dia bicarakan apa? Yang dia bicarakan logika. Yang dia bicarakan apa? Masa depan cerah. Yang dia bicarakan apa? Karir, kehebatan dan lain segala macam. Orang yang membicarakan Tuhan itu dianggap kolot, itu dianggap tua, itu dianggap idiot. Itu mulai mengarah sekarang ke sini, di zaman ini. 10 atau 15 tahun lagi jangan-jangan itu menjadi identitas. Lihatlah 10-15 tahun lagi, mungkin kalau kamu pergi ke gereja, kamu akan diketawain. Kamu akan dianggap bodoh. Kamu akan dianggap berhalusinasi. Itu akan terjadi. Orang yang keren itu adalah orang yang tidak bertuhan. Itu sudah mulai kelihatan sekarang. Orang yang keren itu adalah orang yang berani menyatakan bahwa dia tidak bertuhan. Sehingga hati-hatilah kepada kita semua dan ketahuilah bahwa ketika kita meninggalkan Tuhan, itu tandanya kita sedang meninggalkan harapan kita. Tuhanlah satu-satunya sumber keharapan yang bisa memberikan kita kekuatan untuk tetap melanjutkan kehidupan. Lihatlah bagaimana firman ini mengatakan, aku dibawa ke hadapan tulang-tulang. Aku melihat tulang belulang begitu banyak. Dan Tuhan berkata kepadaku, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Lalu aku berkata, aku tidak tahu Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin ada tulang-tulang yang sudah tulang-tulang berseragam bisa hidup? Itu tidak mungkin. Yeskiel menjawab dengan baik. Dia bilang dia tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Memang dari pikirannya itu tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan yang menanyanya, dia katakan hanya Tuhanlah yang tahu. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukannya. Hanya Tuhanlah yang mampu membuatnya hidup kembali. Begitu juga dengan kita. Siapapun di sini yang sedang mengalami penderitaan, siapapun di sini yang sedang mengalami kesulitan, kekacauan hidup, apapun beratnya beban hidupmu hari ini, ketahuilah Tuhan bisa memperbaikinya. Tuhan bisa memulihkannya. Tuhan bisa menolongmu menghadapi persoalan sulit itu. Sehingga firman ini mau memberitahu kepada kita, bersama Tuhan kita bisa tetap menjalani hidup. Bersama Tuhan kita tetap bisa menjalani hidup. Untuk itu, orang yang bertuhan, orang yang tahu sesulit apapun kehidupannya, dia tahu dia akan lewati kesulitan itu. Itulah kehebatan orang yang bertuhan. Benar hari ini hidupku sulit. Benar hari ini hidupku menyedihkan. Tetapi aku tahu, aku punya Tuhan yang memastikan
bahwa kesulitan dan kesedihan hidupku hari ini bisa kulewati. Untuk itu, Amanginang, terkhusus kita kaum muda, bahwa membangun hubungan dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting kita lakukan. Jangan biarkan hari-hari kita jalani terlepas dari Tuhan. Tetapi marilah tetap melakukan hal yang bodoh menurut orang lain zaman saat ini. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, lakukanlah itu, hidupilah itu, meski kelihatan tidak menarik di zaman saat ini. Atau bahkan meski kedengaran bodoh di zaman sesaat ini. Tetapi tetaplah hidupi itu. Kalau kita baca tadi ayat 4, lihat ayat 4 tadi, dia bilang apa? Hai tulang-tulang, dengarlah firman Tuhan. Supaya tulang-tulang itu bisa menjadi hidup kembali, maka syaratnya dengarlah firman Tuhan. Dan ini yang mulai kita tinggalkan di kehidupan kita. Kita lebih suka mendengar yang bukan firman Tuhan. Kita lebih suka, lebih tertarik mendengar sesuatu hal yang logika dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kita mau dikembalikan supaya kamu tetap kuat menjalani hidup ini. Selalulah dengar firman Tuhan. Yang kemudian benarlah banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita hebat, kita kuat, kita pintar, tetapi sadarlah memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Terlebih satu hal, yaitu menghapus dosa kita dan mengalami kehidupan yang kekal. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Kita tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menjamin kekekalan hidup kita. Kita tidak bisa mengerjakan supaya kita masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga. Itu salah satu hal yang sudah kita pastikan tidak mungkin bisa kita lakukan. Ingat semua dosa-dosa kita. Bagaimana menghapus itu? Tidak bisa. Mau dengan apa? Mau dengan apa kita bayar? Mau dengan apa kita bersihkan? Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengatakan, semua yang tidak bisa kamu lakukan, bisa kulakukan sebagai Tuhan. Supaya kamu tahu, akulah Tuhan. Jadi orang yang bertuhan itu adalah orang yang memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Supaya Tuhan turut bekerja, terlebih mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan. Terlebih keselamatan yang kekal, Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Dengan menghadirkan Kristus Yesus, dengan tersalibnya Kristus, dengan matinya Kristus, dan dengan bangkitnya Kristus, itulah yang sudah Tuhan kerjakan untuk pengampunan dosa kita dan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Sambut itu dengan cara merendahkan hati, dengan cara membiarkan hidup dituntun oleh Roh Tuhan, maka kita sudah menyambut Tuhan yang mengerjakan keselamatan di hidup kita. Kita tahu kita tidak bisa hidup selamanya di dunia ini, tetapi satu harapan kita mau hidup kekal di keabadian bersama Kristus Yesus. Dan percayailah selalu bahwa Tuhan sudah mengerjakan itu kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Engkau memberikan semua kebaikan di hidup kami. Kami sering terjatuh, kami sering lemah, kami sering Tuhan dalam keadaan
tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi sampai hari ini Engkau menyertai kami, menuntun kami, memberi kekuatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu itu. Hari ini Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkaulah yang memberikan kami kehidupan. Dan kami percaya Engkau juga telah mengerjakan kehidupan yang kekal bagi kami. Biarkan kami selalu tetap menjaga iman kepercayaan kami kepadamu, kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya sungguh Tuhan kami dapat memasuki kehidupan yang kekal yang daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa hari ini untuk keluarga kami, keluarga besar Pasaribu yang sedang dalam keadaan duka. Kami percaya Tuhan, meski hari ini mereka sedang bersedih, tetapi Engkau ada di tengah-tengah mereka, menghiburkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberi harapan kepada mereka. Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan mereka. Lancarkan Tuhan setiap acara pemberangkatan Amang Pasaribu. Kiranya semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh keluarga kami. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan kami di tengah-tengah keluarga, kami mau menyerahkan seluruhnya kepadamu Tuhan. Engkaulah yang menemani setiap keluarga jemaat-Mu. Apapun kesulitan, apapun tantangan yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan, jika Engkau berada di tengah-tengah keluarga kami, segala sesuatunya dapat kami hadapi dengan baik. Pulihkan dan berikan sukacita di setiap keluarga jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan, untuk seluruh harapan yang ada di hati kami masing-masing. Harapan-harapan baik biarlah kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap harapan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, bahwa yang baik yang kami harapkan dapat Engkau sertai dan Kau berkati. Tuhan, kami juga mau berdoa terkhusus untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Engkau sumber segala sesuatu, Engkau sumber kesembuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Berikan kesembuhan, berkati obat yang mereka konsumsi. Biarkanlah Tuhan mereka pulih dari sakit mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak yang Kau titipkan kepada seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada setiap orang tua, supaya dapat mengajar, dapat mencukupkan segala yang baik untuk kehidupan anak-anak kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu, HKBP Reformanda. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, supaya kami memuji memuliakan nama-Mu dalam kesatuan, dalam kasih. Terkhusus Tuhan, untuk setiap rangkaian acara dan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu dalam hari ulang tahun yang ke-15. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan di setiap acara. Biarkanlah acara menjadi sukacita bagi kami jemaat-Mu. Tuhan, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak dosa. Ampunkan dan terimalah doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami. Amin.